How are you, sir? I'm fine. Kita melihat pandemi COVID-19 ini adalah salah satu bentuk serangan global. TNI dan Polri datang duluan untuk mengatasi semua permasalahan. Salah satu yang banyak dipikirkan oleh prajurit adalah justru masa depan anak-anaknya. Apakah ada upaya TNI untuk memperhatikan atau meningkatkan tunjangan buat anak-anak ke depannya, Pak? Welcome to podcast Puspen TNI. Sobat Puspen, bulan lalu kita baru saja memperingati 75 tahun kelahiran Tentara Nasional Indonesia. Selama 75 tahun, TNI telah mengalami pasang surut pengabdiannya kepada negara dan bangsa. Di awal kelahirannya, laskar-laskar muda TNI telah langsung terlibat untuk mengangkat senjata melawan kekuatan militer Sekutu dan Belanda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara Republik Indonesia telah lahir. Kemudian pada tahun 1950 sampai dengan pertengahan tahun 1960, satuan-satuan TNI yang masih bertumbuh langsung terlibat untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dalam negeri. Memasuki era Orde Baru, TNI menjadi salah satu institusi yang sangat powerful dengan fungsi kekuatan sosial politiknya. Namun hal itu menjadi kritik yang tajam dari masyarakat luas pada era reformasi. Perlahan tapi pasti, 22 tahun reformasi, Tentara Nasional Indonesia mulai kembali ke jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, TNI telah kembali mendapat kepercayaan publik sebagai institusi yang paling dipercaya oleh publik. Sobat Podcast, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, SIP. Kita akan berbincang-bincang langsung dengan beliau untuk mengetahui sejauh mana pencapaian-pencapaian TNI dan perkembangan yang dicapai oleh TNI dalam beberapa tahun terakhir. Selamat sore, Panglima. Selamat sore, Dak. Siap. How are you, sir? I'm fine. Glad to hear that, sir. Sir, kita langsung akan berbicara to the point tentang perkembangan TNI yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir ini, Bapak Panglima. Yeah. Yang kami ingin ketahui, Bapak Panglima, selama berapa tahun terakhir, selama kepemimpinan Bapak, apa yang telah TNI lakukan dalam upaya pembangunan postur TNI, Bapak? Kemudian, apa sih rencana strategis TNI ke depan, Bapak? Ya, pembangunan postur TNI semuanya diarahkan pada satu sasaran adalah minimum essential force. Oh, minimum essential. Dan pada saat saya dilantik, pertama kali yang saya lakukan adalah saya membuat satu program, program percepatan. Jadi program akselerasi, ada 11 program. 11 program? Iya, 11 program akselerasi agar minimum essential force yang saat ini sudah masuk kepada restra ketiga itu bisa cepat terrealisasi. Oh, baik. Di antaranya adalah kita melaksanakan pembangunan kekuatan, kemudian pembinaan kemampuan, dan yang ketiga adalah strategi penggelaran. Seperti kita ketahui bersama dan memang sudah dilaksanakan adalah terbentuknya divisi 3, ya, kemudian terbentuknya Koarmada 3, terbentuknya Kopau 3, dan juga kita membentuk yaitu Pusat Informasi Maritim, dan adalah Koopsus TNI. Selain itu juga ada pembentukan organisasi, diantaranya adalah Kogabilan 1, Kogabilan 2, dan Kogabilan 3. Dan tentunya kita juga memiliki satu satuan terintegrasi, yaitu STT Natuna. STT Natuna. Ya, STT Natuna itu di sana ada pembangunan
pangkalan Angkatan Udara, termasuk radar aktif maupun radar pasif, termasuk dermaga kapal selam dan dermaga kapal atas permukaan. Dan juga ada pembangunan satuan marinir, termasuk bantalon-bantalon komposit yang ada di Natuna. Kemudian untuk pengembangan kekuatan sendiri memang adalah ditujukan untuk mengisi organisasi-organisasi baru yang saya sampaikan tadi. Di antaranya adalah pengadaan drone ya untuk Angkatan Udara, itu ditempatkan di antaranya adalah yang saat ini sudah eksis adalah di Pontianak. Kemudian rencana ke depan akan kita tempatkan drone dengan kemampuan Mali, artinya adalah dia mampu untuk terbang lebih dari 10 jam. Ya. Ditempatkan di Rane dan berikutnya akan kita tempatkan juga di Tarakan. Termasuk pembangunan kekuatan diantaranya adalah kapal-kapal atas permukaan, kapal kombatan, Rampur dan Rantis juga kita adakan pada Restra ketiga adalah untuk mengisi organisasi yang saya sebutkan tadi. Di samping itu pembangunan sumber daya manusia, kita meningkatkan supaya sumber daya manusia tersebut mampu untuk mengawaki sistem senjata yang kita miliki yang tentunya sudah masuk ke generasi 4,5, semua sudah memiliki kemampuan digital. Yang tidak kalah penting saat ini adalah Kementerian Pertahanan juga sedang melaksanakan revisi Restra yang tentunya di dalamnya adalah terkait dengan pembangunan kekuatan TNI sebagai kekuatan pokok. Baik. Dan hal ini sangat penting bagi TNI untuk pembangunan kekuatan agar TNI lebih profesional menangani ancaman-ancaman yang saat ini sangat kompleks atau multidimensi. Ya, Bapak. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, tentunya saya lihat itu gelaran pasukan atau pengembangan pasukan itu membutuhkan kemampuan interoperabilitas, Bapak. Iya. Bagaimana Bapak dengan organisasi Bapak berusaha mencapai kemampuan meningkatkan kemampuan interoperabilitas lintas material? Ya, interoperabilitas sangat penting dalam konsep pertempuran yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, kita memerlukan satu sistem yang digunakan oleh pemimpin, di mana sistem itu akan memberikan satu informasi yang cepat dan tentunya akurat, sehingga keputusan yang diambil oleh pemimpin itu akan berdampak pada kegiatan-kegiatan operasi. Dan sistem yang sedang kita bangun adalah yang bernama Network Centric Warfare atau Network Centric Operation, di mana setiap matra itu mampu memberikan data maupun informasi kepada satu sistem, satu hub, di mana sistem itu bisa dibaca oleh setiap komandan pengambil keputusan. Baik itu situasi yang ada di darat, di laut, dan di udara, dan berisikan juga data mengenai musuh dan data terkait dengan pasukan sendiri. Jadi komandan atau panglima itu mampu untuk membaca begitu cepat. Inilah yang disampaikan, kita membangun satu sistem yang berdasar pada interoperability. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan operasi itu katakanlah menjaga wilayah laut. Di sana ada ancaman, kemudian bisa dibaca oleh komandan dan bisa mengerahkan, komandan bisa mengerahkan apakah kekuatan laut yang akan dilepas atau diperintahkan, apakah kapal atau pesawat tempur yang harus menghancurkan sasaran itu. Baik, Pak. Berarti semua sudah terintegrasi itu, Pak? Ya. Dan itu konsep saat ini sedang dibangun, memang sudah ada embrionya yang ada di Mabes TNI, termasuk satu embrio yang bagus adalah terbentuknya Pusinfomar, Pusat Informasi Maritim.
Pusat Informasi Maritim adalah memberikan data terkait kapal di atas permukaan di seluruh perairan Indonesia. Itu sudah ada, Bapak? Sudah ada. Oh, baik. Dan apabila kapal tersebut merupakan ancaman, baik pada masa damai atau masa perang, katakanlah masa damai mereka melakukan illegal transshipment di tengah laut, kita bisa melihat. Dan kita juga segera bisa menindak, ataupun ada tindak perompakan di atas perairan wilayah Indonesia, kita juga segera bisa mengetahui. Baik. Ataupun juga adanya kecelakaan juga kita juga bisa mengetahui. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, sehubungan dengan tadi perkembangan teknologi dan informasi, tadi dari uraian Bapak telah menjelaskan bahwa artinya TNI sangat memahami bahwa ke depan itu informasi dan teknologi memegang peranan. Bagaimana TNI mewaspadai adanya ancaman perang informasi? Ya, saat ini kita masuk pada revolusi industri 4.0. Ya. Tentunya kita tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan teknologi tersebut. Saat ini seluruh peralatan sudah mengalami satu perubahan. Dari peralatan yang sifatnya adalah analog, sudah masuk pada peralatan yang bersifat digital. Demikian juga dengan konsep-konsep perang, semuanya berubah total. Dengan adanya perubahan pada generasi 4.0, yaitu teknologi informasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia kita akan kita terus tingkatkan kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi tersebut. Kita tidak boleh tidak melek dengan perubahan ini. Artinya, mohon izin, artinya dalam pendidikan nanti akan lebih banyak kurikulum tentang IT gitu. Iya. Oh, baik. Oleh sebab itu saat ini kita juga bisa melihat bahwa di Mabes TNI juga memiliki satuan cyber, itu adalah dalam rangka kita juga menghadapi ancaman cyber, karena saya sampaikan tadi adalah ancaman saat ini adalah multidimensi. Dan saat ini kita terus juga dalam Renstra ketiga ini merubah seluruh sistem yang ada di alutsista, semua menggunakan digital. Kita sebut dengan era digitalisasi dari alutsista yang tadinya menggunakan analog, kita rubah menjadi dengan menggunakan digital. Dan konsekuensinya, apabila kita menggunakan digital, tentunya ada ancaman yang berbeda. Apakah kita akan dihack, apakah kita diganggu, kita juga harus memiliki alat tersebut untuk bisa tidak atau menanggulangi ancaman digital tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Sobat Puspen TNI, tetap di podcast Puspen TNI. Pak Panglima, saat ini kita sedang dihadapi dengan wabah pandemi. Ternyata wabah pandemi ini telah banyak merubah tata kehidupan dunia. Bahkan kita kadang-kadang harus meredefine atau mendefinisikan kembali paradigma yang selama ini kita lakukan. Contohnya seperti mungkin di militer kita biasa dengan face-to-face leadership, ternyata sekarang kita harus dengan virtual leadership. Menurut Bapak, ancaman apa yang ada di balik pandemi COVID-19 ini? Iya, kita melihat pandemi COVID-19 ini adalah salah satu bentuk serangan global, dari mengancam kepada seluruh lini kehidupan. Yang kita lihat saat ini adalah ancaman terkait dengan kesehatan. Bukan hanya kesehatan. Dan kalau kita sudah tidak sehat, tentunya kita tidak bisa melaksanakan aktivitas dalam perekonomian. Sehingga dua ancaman saat ini yang memang terasa adalah masalah kesehatan dan masalah ekonomi. Kita juga melihat bahwa ancaman pandemi akhirnya membangunkan kita. Pentingnya kita memiliki satuan adalah anti serangan biologi tadi. Kita sebutlah NUBIKA. Saat ini memang kita hanya memiliki satuan NUBIKA itu yang ada di Angkatan Darat, di Seni NUBIKA. Seni Angkatan Darat. Oleh sebab itu, ke depan kita juga untuk bisa menghadapi ancaman biologi yang saat ini kita alami adalah adanya pandemi COVID-19. Ini kita juga akan mengembangkan salah satu sistem untuk bisa memonitor, bahkan kita bisa memitigasi ancaman tersebut.
Satuan-satuan Nubika akan kita bangun di Angkatan Darat, akan kita kembangkan di Angkatan Laut dan di Angkatan Udara. Salah satu contoh adalah kapal. Kapal, kita memiliki kapal rumah sakit. Namun di kapal rumah sakit itu kita tidak memiliki ruang isolasi untuk mengevakuasi apabila prajurit kita terinfeksi virus, ya seperti contoh saat ini adalah COVID-19. Nah, itu sudah mulai kita pikirkan. Bagaimana kita mengatasi hal ini apabila pandemi COVID secara masif menyerang pasukan kita yang ada di penugasan. Sampai sejauh itu, Bapak? Ya, sehingga saat ini kita bangun kapal rumah sakit ya, khususnya di armada kawasan barat atau armada 1, armada 2, armada 3 masing-masing akan memiliki satu kapal rumah sakit yang dilengkapi juga ruang isolasi, dan ruang isolasi itu pun juga akan dilengkapi dengan sistem contohnya AC dengan standar HEPA. Kemudian ruangan itu juga ada yang memiliki tekanan negatif. Kemudian peralatan-peralatan APD dan sebagainya akan kita lengkapi. Bukan hanya itu, juga rumah sakit di seluruh Indonesia juga akan kita lengkapi. Satu ruangan isolasi yang digunakan untuk prajurit TNI, dan saat ini juga TNI sudah mengoperasikan satu rumah sakit khusus infeksi di Pulau Galang. Dan ke depan kita akan juga mengajukan untuk kita bisa memiliki satu laboratorium dengan BSL level 3 atau 4, di mana BSL itu bisa kita gunakan untuk membiakkan virus sehingga menjadi vaksin yang bisa kita suntikan kepada prajurit. Rencananya laboratorium itu dibangun di? Kita rencana akan kita bangun di Pulau Galang. Siap. Dalam Renstra keempat ini, karena di Pulau Galang juga kita memiliki satu rumah sakit khusus infeksi, sehingga apabila ada prajurit ataupun masyarakat yang terkena infeksi virus, kita bisa rawat di Pulau Galang, dan kita juga di situ juga dekat dengan laboratorium dengan BSL 3 atau 4 untuk membiakkan penyakit itu menjadi vaksin yang siap kita suntikan. Tentunya ini memerlukan perencanaan dan waktu yang panjang, karena harus diawai oleh para ahli. Iya, betul, Pak. Artinya dalam masa ke depan nih ada rencana untuk TNI untuk merekrut tenaga-tenaga kesehatan yang lebih banyak, Pak? Iya, itu memang konsep ke depan kita akan merekrut dokter, kemudian dari farmasi yang terkait dengan mikrobiologi, sehingga kita paham betul dengan penyakit ini, dan bahkan nantinya apabila di Indonesia terjadi outbreak penyakit seperti yang dulu terjadi di Asmat, ada campak. Ya, betul, Pak. Kalau kita sudah memiliki satuan Nubika, kita terbangkan satuan Nubika tersebut, kita ambil sampel darahnya dan sebagainya, atau kita juga bisa mengambil agen-agen biologis di sana, kita bawa dengan pesawat, kita kembangkan di laboratorium kita, mungkin nanti di Pulau Galang, kemudian menjadi obat atau vaksin, kita akan suntikan kepada mereka. Ini ke depan, karena mau tidak mau kita harus memiliki satuan Nubika yang mampu memitigasi apabila terjadi serangan biologi seperti yang saat ini sedang terjadi. Luar biasa berarti perencanaan dari TNI ini, Bapak. Iya. Kemudian, Bapak, saya tertarik sejak Bapak memimpin, Bapak selalu berkomitmen untuk menyuarakan sinergi antara TNI dan Polri. Menurut Bapak sebenarnya sejauh mana sih pentingnya sinergi TNI Polri ini bagi kita sendiri dalam melaksanakan tugas pokok? Iya, sinergi itu kalau bahasa gampangnya adalah bekerja bersama-sama atau gotong royong. Satu persoalan itu apabila kita kerjakan bersama-sama saja, itu kadang-kadang tidak selesai, apalagi sendiri. Betul, Pak. Betul. Sehingga harus kita keroyok permasalahan itu. Sinergi antara TNI dan Polri itu adalah menggabungkan dua kekuatan sebetulnya, yang bisa digunakan untuk apa? Adalah bagaimana kita mengamankan pembangunan apabila ada gangguan dan sebagainya. Itu sinergi. Dan saya memang ketika itu setelah diangkat menjadi Panglima TNI terus melakukan
langkah tersebut. Kebetulan Ya. pada waktu itu Kapolrinya Pak Tito Ya. juga mempunyai konsep yang sama. Oh, gitu. Ya, untuk kita mensinergikan dua kekuatan itu. Untuk apa? Melindungi bangsa Ya. dari ancaman, baik itu ancaman alam, ya kan, maupun ancaman fisik. Yang terjadi adalah ketika itu terjadi bencana. Bencana alam diawali bencana alam di Lombok, Lombok, gempa betul. bumi. Ya. TNI dan Polri datang duluan untuk mengatasi semua permasalahan dan bekerjasama dengan BPBD ya, dan BNPB. Semuanya bisa dilaksanakan dengan baik karena TNI dan Polri memiliki sumber daya, baik itu personil dan peralatan semua yang tergelar di wilayah kita gunakan. Lombok belum selesai, ada bencana di Palu. Ya, betul. Dan di Palu pun ada 3 jenis bencana. Ada gempa bumi, ada tsunami, dan ada likuifaksi. Ya, betul, Pak. Semuanya bisa selesai. Kita bayangkan pada waktu di Palu. Saya masuk pada waktu itu dengan Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto. Semuanya lumpuh. Lampu mati. Ya, ya. Lapangan terbang juga tidak bisa digunakan. Ya. Sebelum saya ke sana, saya minta pada waktu itu Angkatan Udara untuk mengobservasi wilayah dan apakah bisa didarati. Ternyata informasi itu benar, bisa didarati, namun hanya bisa menggunakan 2/3 runway landasan. Dan akhirnya kami mendarat di sana dengan Pak Wiranto. Kemudian kita mempelajari situasi di sana. Saya lihat juga korban meninggal juga banyak. Dan akhirnya kami kan putuskan antara Pak Tito dan saya, TNI dan Polri, untuk yang pertama kali adalah bagaimana memakamkan korban-korban ini dulu. Oh, gitu. Ada 1.000 lebih korban langsung kita makamkan di sana, dan kita membantu masyarakat juga untuk memberikan bantuan sembako dan sebagainya. Ya. Kemudian pasar supaya dibuka kita jaga antara TNI dan Polri, sinergi lagi. Kemudian pom bensin yang saat itu juga tidak beroperasi, kita operasikan, termasuk depo pengisian Pertamina pada waktu itu tidak bisa beroperasi, kita jaga antara TNI Polri, kita operasikan, dan kita bersyukur pada waktu itu tidak begitu lama kehidupan mulai normal kembali. Ya. Dan kegiatan ekonomi juga mulai baik. Inilah sinergi dan antara TNI dan Polri. Belum lagi bencana-bencana seperti kebakaran hutan. Oh. Itu hampir terjadi di Riau, hampir terjadi, seluruh wilayah itu terjadi, baik di Kalimantan. Ya. Itu semua kita atasi dengan adanya sinergi dan Polri, dan ini adalah menjadi contoh pada seluruh masyarakat betapa pentingnya kita menjaga silaturahmi, sinergi untuk kita bisa bersama-sama menangani permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, kemarin juga kita melaksanakan sinergi TNI dan Polri dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres, sehingga terpilih Presiden, Wakil Presiden, dan sampai dengan pelantikan. Semuanya bisa berjalan berkat sinergi TNI dan Polri. Artinya sinergi TNI Polri itu sudah terbukti menjadi salah satu kekuatan yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan bangsa begitu. Ya, dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Baik, Bapak. Sobat podcast, stay tune podcast Puspen TNI. Kembali lagi bersama podcast Puspen TNI. Kita lanjut berbincang-bincang dengan Bapak Panglima TNI. Bapak, salah satu kunci keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugas pokok tentunya adalah jaminan kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya. Apa yang sudah dilakukan oleh TNI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi prajurit dan keluarganya? Ya, kebutuhan mendasar seluruh umat manusia, ya, diantaranya adalah rumah. Rumah? Ya. Betul. Oleh sebab itu, program saya bersama seluruh kepala staf angkatan itu bagaimana mensejahterakan prajurit, khususnya adalah bisa memiliki rumah ketika mereka baru saja dilantik, Ya. sudah punya rumah. Luar biasa, Ya, Bapak. itu untuk rumah pribadi. Ya, ya. Karena kalau dia baru saja dilantik, mereka punya rumah, apabila dia ditugaskan kemana saja, Ya. itu sudah tenang, apalagi mereka sudah berkeluarga. Betul. Kalau kita memiliki rumah sejak awal, tentu untuk pembayarannya juga dengan durasi yang Oh, panjang. sangat Bapak. panjang, Baik, ya kan, Bapak. lebih Betul. ringan. Iya, Bapak.
Itu kita terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan prajurit tersebut. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rumah dinas. Ya. Rumah dinas ini setiap wilayah juga kita berupaya untuk bisa memenuhi. Ya. Sehingga ketika kita menugaskan prajurit keluar wilayah, mereka sudah bisa menempati, khususnya adalah sudah berkeluarga. Ya. Kalau batalion tentunya mereka harus masuk di batalion. Sehingga ketika kita perintahkan, mereka berangkat dengan membawa keluarga. Karena di sana sudah ada rumah dinas. Ya. Dan rumah dinas tersebut tentunya sudah ada fasilitas umum seperti sekolah, SD, SMP ya. Karena mungkin dalam waktu yang lama mereka tinggal di sana. Hal ini yang terus kita upayakan, dan secara bertahap saya koordinasi dengan para kepala staf, itu terus program itu ada. Baik program itu melalui tabungan perumahan, ya. Kemudian juga ada dengan konsep-konsep lain, ya, itu juga terus dilaksanakan. Itu untuk yang perumahan pribadi ya. Kalau rumah dinas kita juga terus mengajukan ke Kemhan secara berjenjang untuk mengadakan rumah dinas. Ya. Di samping itu kita juga memikirkan terkait dengan kesejahteraan. Tahun 2019 kita juga sudah mengajukan dan sudah terrealisasi adalah meningkatkan kesejahteraan Babinsa. Yang dulu Babinsa hanya menerima uang hanya 350.000 kalau tidak salah. Betul. Kemudian kita ajukan untuk ditingkatkan sehingga Babinsa itu mendapatkan dana operasi untuk wilayah yang transportasinya mudah itu 900, yang transportasinya susah itu 1.250.000 dan sudah diterimakan. Termasuk juga kita berupaya untuk meningkatkan pendapatan dalam bentuk tambahan-tambahan seperti peningkatan rimun, iya kan? Rimun kita tingkatkan. Kemudian rimun ini juga bisa dirasakan langsung oleh prajurit karena langsung diterimakan dengan gaji. Ini terus kita tingkatkan dan mudah-mudahan secara bertahap untuk rimun itu bisa sampai dengan 100%, yang saat ini kan masih 70 sekian persen. Ya, kan? Baik, Pak. Gitu. Mohon ini Bapak, mungkin salah satu yang banyak dipikirkan oleh prajurit adalah justru masa depan anak-anaknya. Apakah ada upaya TNI untuk memperhatikan atau meningkatkan tunjangan buat anak-anak ke depannya, Bapak? Iya, untuk tunjangan saat ini untuk anak-anak sudah masuk di tunjangan gaji bapaknya. Ya. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan anak ini, yaitu dengan satu kegiatan dilakukan oleh yayasan. Jadi yayasan ini memang kita upayakan hampir seluruh angkatan darat, laut, udara ini memiliki sekolah-sekolah di bawah yayasan, baik SD, SME, bahkan SMA. Dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sekarang ini sedang kita dan sudah berjalan adalah apabila putra dari prajurit itu sekolah di Jayapura, kemudian bapaknya pindah ke Jakarta. Ini sudah kita upayakan tidak membayar lagi uang muka. Jadi mereka sudah tinggal masuk. Katakanlah uang dan sebagainya itu yang dibayar dulu di Jayapura juga nggak usah bayar lagi, sudah masuk. Kan sekarang masih ada uang muka, uang sekolah mungkin kalau dalam kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan tidak. Oleh sebab itu kita sudah membangun satu jaringan mulai dari pusat sampai daerah secara terintegrasi bahwa untuk anak-anak TNI yang sekolah di yayasan-yayasan TNI semuanya dijamin apabila pindah kemana saja itu akan dipermudah dan tidak harus mendaftar ulang lagi dan sebagainya. Kita bisa masuk ke sekolah-sekolah yang sama levelnya gitu. Dan untuk kegiatan selanjutnya adalah kita juga akan menjaring anak-anak TNI yang berprestasi, yang juga kita sebagai perangsang kepada yang lain. Kalau memang bagus kita berikan beasiswa, kemudian kita berikan kemudahan dan kita juga berikan bimbingan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Berarti sampai dengan level perguruan tinggi tetap diperhatikan. Iya. Dan TNI kan memiliki yayasan-yayasan dengan sekolah-sekolah unggulan. Iya kan? Iya, seperti Taruna Nusantara, kan?
mungkin ada Pradita Dirgantara, itu kan semuanya apabila memenuhi syarat akademis dan bagus akan diterima di sana. Baik Bapak, luar biasa berarti apa yang sudah dipikirkan oleh TNI untuk keluarga-keluarga prajurit-prajurit di mana-mana Pak. Iya. Satu lagi Bapak, ini kita sudah 75 tahun mengabdi. Bapak sebagai Panglima TNI, mungkin ada pesan dan harapan Bapak yang ingin disampaikan kepada seluruh prajurit TNI yang berada di seluruh pelosok negeri ini. Silakan Bapak. Ya, kita harus kembali kepada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Pada perkembangan dunia saat ini, kita tentunya banyak menerima pengaruh dari luar teknologi informasi dan sebagainya. Kemudian kita juga kadang-kadang diberikan kemudahan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita juga mudah untuk berkomunikasi dengan menggunakan WA, ya. Dan ini akan memengaruhi kehidupan kita, baik kehidupan pribadi juga kehidupan pada satu kedinasan. Oleh sebab itu, untuk kita terus bisa kembali kepada fitrahnya kita sebagai prajurit Sabta Marga, sumpah prajurit dan selalu memegang 8 wajib TNI, kita harus ingat bahwa kita adalah prajurit. Prajurit yang dituntut untuk bisa memberikan contoh. Memberikan contoh baik di keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Kita harus selalu melihat kepada masyarakat yang memang membutuhkan seperti dewasa ini dan selalu menjadi pelopor dalam menangani kesulitan masyarakat sekelilingnya. Itu sederhana saja, itu artinya kita sudah menjadi prajurit yang profesional. Baik Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Saya rasa kami sudah cukup banyak menyita waktu Bapak. Kami tahu bahwa Bapak sibuk sekali. Kami sangat berterima kasih Bapak menyempatkan diri untuk berbincang-bincang dengan kami, dengan kita di sini tim podcast Puspen ini. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima TNI dapat benar-benar dipahami oleh seluruh prajurit. Terima kasih, sampai jumpa kembali dalam podcast Puspen TNI edisi mendatang.